wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Uum, salah satu master tutor di Master Institute. Nah, kali ini kita akan membahas latihan soal SIMAK UI Sub Bahasa Indonesia pada tahun 2019. Buat kalian yang mau mencoba SIMAK UI, semangat ya, dan semoga tahun ini adalah tahun di mana kalian bisa mendapatkan cita-cita kalian. Check it out! Oke, soal nomor 1. Aktivitas anak bergizi buruk biasanya rendah, berat badannya di bawah normal yang menunjukkan kualitas asupan makanannya tidak baik. Kalimat di atas menjadi kalimat baku jika perbaikannya sebagai berikut ini, kecuali. Nah, pernyataan kecuali itu menunjukkan kita harus mencari mana yang tidak baku, gitu ya, yang salah. Kita lihat dulu dari yang A. Mengubah penulisan aktivitas menjadi aktivitas ini adalah benar. Jadi, kalau menggunakan F itu salah. Yang benar adalah menggunakan V. Yang B, memisahkan penulisan di bawah menjadi di spasi bawah. Yang benar adalah maka ini benar gitu ya. Karena bawah itu merupakan arah sehingga dia seharusnya itu dipisah. Nah, yang C, mengubah penulisan menunjukkan menjadi menunjukkan. Oke, maka kita perlu mengetahui bahwa sebenarnya ini terdiri atas me ya dan kan. Sedangkan kata dasarnya sebenarnya adalah nunjuk. Tunjuk, maaf. Kata dasarnya adalah tunjuk. Jadi kalau misalkan diluruhkan, maka akan menjadi menunjuk. Dan kan itu adalah salah satu imbuhan tambahan, sehingga akan menjadi menunjukkan. Maka yang C juga adalah benar. Yang D, mengubah penulisan kualitas menjadi kualitas ya. Jadi bukan menggunakan W, ini adalah pernyataan yang salah ya. Maka harusnya adalah yang kualitas, berarti yang D ini benar. Mengubah penulisan asupan menjadi masukan. Jadi kalau misalkan kita balik ke kata di sini, berat badannya di bawah normal yang menunjukkan kualitas asupan makanannya tidak baik. Kalau asupan kita berikan ganti menjadi masukan, maka kalimatnya itu menjadi tidak nyambung ya, sehingga jawaban yang E itu adalah salah. Oke, berarti jawabannya adalah yang E. Soal nomor 2. Jadi, pemakaian tanda koma yang tepat terdapat di kalimat berapa? Oke, kita akan coba lihat terlebih dahulu. Yang A, dia memberitahukan, koma, bahwa beberapa orang tidak bisa datang hari ini. Sebenarnya tanpa menggunakan koma, di sini juga bisa. Dia memberitahukan bahwa beberapa orang tidak bisa datang hari ini. Jadi, ini adalah salah. Pelatihan ini akan diadakan pada tanggal 10, 11, dan 12 Juli. Sebenarnya ada koma yang kurang, seharusnya ada koma lagi di sini. Ya, berarti ini juga salah. Karena sebelum dan itu butuh yang namanya wajib harus ada yang namanya koma. Yang C, hal itu disampaikan Wakil Presiden saat meresmikan Pusat Buku Indonesia di Jakarta kemarin. Nah, ini penunjukan komanya juga keliru. Seharusnya hal itu disampaikan Wakil Presiden saat jadi di sini baru komanya ya. Berarti yang ini juga salah. Yang D, Menteri Pendidikan Bambang Sudibyo akan meninjau beberapa sekolah. Nah, untuk memisahkan antara jabatan dengan nama, maka bisa kita gunakan koma. Menteri Pendidikan, koma, Bambang Sudibyo. Berarti yang D adalah benar. Yang E, namun perhatian pemerintah terhadap museum itu masih kurang. Maka untuk penggunaan kata namun sebenarnya di sini tidak perlu menggunakan koma ya. Sehingga bisa langsung saja namun perhatian pemerintah terhadap museum masih kurang. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor ketiga. Penulisan angka yang tepat terdapat pada kalimat berapa ya? Maka jawabannya adalah seperti ini.
Oke, jadi kalau nanti teman-teman melihat ada 3.000 ya, seperti ini dan kemudian diberikan tanda strip, maka ini salah ya. Dan jika ada 3.000 tanpa ada spasi, maka ini benar. Jika ada 3.000 terus rupiahnya ditaruh di akhir, ini juga salah. Jika ada rupiah 3.000, ini juga salah. Ya, jadi RP lambangnya terus dia dibuatnya huruf. Jadi sebenarnya RP ini itu digunakan untuk penulisan angka. Kemudian ada 4.500,00 ini adalah benar ya. 6.600 terus ada strip ini juga salah. Jadi sekarang kita akan coba lihat yang ini. Yang A, apakah dia benar 5.000 rupiah dan itu tidak ada spasi? Benar. Jika yang ini itu dia menggunakan juta, berarti di sini salah ya. Seharusnya tinggal dikatakan saja anggaran yang harus dikeluarkan untuk pembangunan jalan di daerah itu adalah 250 juta rupiah. Jadi rupiah itu tidak dilambangkan tetapi ditulis dalam bentuk huruf. Yang C, dana kompensasi bahan bakar minyak untuk orang miskin untuk sektor pendidikan itu adalah 6,3 triliun. Ingat rupiahnya seharusnya ada di sini dalam bentuk huruf bukan lambang ya. Dan L-nya ini juga sebenarnya salah ya buat tambahan juga. Jadi seharusnya triliun, bukan triliun ya. L-nya jadi bukan double. Terus untuk yang D, perusahaan itu harus mengeluarkan uang sebanyak 2 miliar ya. Sebenarnya RP yang di sini itu bisa kita ganti menjadi di sini menjadi 2 miliar rupiah. Dan untuk tambahan juga, miliar yang benar itu bukan menggunakan Y, tetapi tanpa menggunakan Y. Jadi seharusnya penulisan kata miliar yang benar adalah seperti ini ya. Yang E, pemenang perlombaan catur itu mendapat hadiah sebesar 250.000. Ada titik di sini, berarti itu juga salah. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang A. Selanjutnya adalah nomor 4. Setelah aksi pembumi hangusan itu, gedung ini dibangun kembali menjadi sebuah pertokoan. Bentukan kata pada kalimat di atas sama dengan bentukan kata. Nah, berarti kita di sini akan fokus kepada pembumi hangusan. Pertama, kita lihat bahwa ternyata ini adalah sebuah pola. Dimulai dengan terus dimulai dengan kemudian ada bumi, kemudian ada hangus dan an. Berarti di sini kita akan melihat bahwa diawali dengan ditambahkan dengan kata benda, ya. Setelah ada kata benda, hangus itu menunjukkan kata sifat. Setelah ada kata sifat, maka ada an. Di sini kalau kita melihat ada kata anak tiri. Anak tiri itu berarti anak di sini itu bukan sebagai benda, tetapi dia bisa sebagai subjek gitu ya. Dan dia menggunakan meng. Ya, yang lain di sini artinya kita harus mencari yang pe ya. Nempel yang ini ya. Peng, kambing ya. Kambing hitam. Kambing sebagai kata benda dan hitam sebagai kata sifat, lalu ada an ya. Lalu ada juga an sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 5. Kesalahan penggunaan kata di mana terdapat pada kalimat yang mana? Nah, di sini ada kata di mana. Di mana tempat tinggalmu sekarang? Ini benar. Anda membaca berita itu di mana? Ini juga benar. Di mana ada dia? Di situ ada saya. Ini juga tepat. Anda bebas memilih tempat makan di mana saja. Ini juga tepat. Nah, ini nih, pemerintah hanya akan memberikan bantuan di mana rakyat membutuhkan. Ini seharusnya adalah pernyataan yang keliru dan nggak nyambung. Sebenarnya kita bisa mengatakan pemerintah hanya akan memberikan bantuan kepada, ya kan? Kita ganti kata-katanya dengan kepada rakyat yang membutuhkan, rakyat membutuhkan. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Selanjutnya adalah soal nomor 6. Penulisan gabungan kata di bawah ini benar semuanya, kecuali. Artinya kita akan mencari bahwa yang salah itu adalah jawabannya ya. Tanggung jawab. Ini memang benar di
dipisah ya, kecuali nanti mereka ada imbuhan pertanggungjawaban contoh, maka dia akan digabung. Kerjasama ini juga benar digabung, tanda tangan juga digabung, terima kasih ini memang ada spasi yaitu dipisah tulisannya, sehingga yang A ini benar. Semi permanen, ada kata semi, manca, pasca, dan juga sabta. Setelahnya, kata setelahnya yang menunjukkan objeknya, maka itu akan digabung, sehingga yang B juga benar. Acap kali, ada kalanya, barangkali, dan juga bagaimana, ini juga memang seluruhnya itu digabung. Mata ajar ini juga benar dipisah, meja tulis juga benar dipisah, orang tua juga dipisah ya. Simpang 4, simpang spasi 4 ini juga benar dipisah. Nah, kacamata itu benar nggak ketika dia benar juga ya, dia ketika digabung. Duka cita juga digabung, sapu tangan dipisah. Nah, satu nih yang salah. Halal bihalal. Harusnya adalah halal bihalal ya. Jadi harusnya mereka itu ada spasi di sini. Sehingga jawaban yang tepat, yaitu yang salahnya adalah yang E. Oke. Oke, selanjutnya adalah nomor 7. Bagi semua mahasiswa diwajibkan untuk melakukan registrasi ulang pada tanggal yang telah ditentukan oleh universitas. Kalimat di atas itu menjadi tidak baku. Jadi kata baku di sini itu maknanya adalah diksinya itu tepat ya teman-teman. Diksinya itu tepat dan memang juga tidak mubazir. Jadi misalnya gini, bagi semua mahasiswa. Jadi ini kan sebenarnya kayak agak lumayan ini ya, mengganjal gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan nih kita mau coret semua, jadinya bagi mahasiswa diwajibkan melakukan registrasi ulang pada tanggal yang telah ditentukan. Karena agak sedikit gak nyambung ya. Beda ketika kita mengatakan semua mahasiswa diwajibkan melakukan registrasi ulang pada tanggal yang telah ditentukan oleh universitas. Jadi sebenarnya kita bisa melihat di sini bagi mahasiswa atau untuk semua mahasiswa. Jadi bisa kita coret yang tidak baku itu adalah yang bagi ya, karena bagi di sini itu diksinya tidak tepat ya kan. Bagi itu kan adalah seperti ini ya. Jadi kita bisa menjawab untuk kalimat yang kalimat di atas menjadi tidak baku karena adanya penggunaan bagi. Harusnya bisa kita ganti kepada menjadi kepada ya. Kepada semua mahasiswa diwajibkan melakukan registrasi ulang pada tanggal yang telah ditentukan oleh universitas. Oke, itu dia. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Itu dia soal simak uji untuk sub bahasa Indonesia. Kita belajar 7 soal dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.